perkenalkan, nama saya Hieronimus Sariman, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar NIM 12117252185. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Halo yang luar biasa. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Terima kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran kita hari ini, pertama saya mau absen dulu, saya mau presensi kalian dulu. Alif Al-Farid, Hadir Pak. Ayatul Laili, Hadir Pak. semuanya hadir ya? Iya Pak. Baik, kita lanjut berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Saya minta satu orang untuk pimpin doa awal. Ica. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Berdoa dimulai. Indonesia tanah airku, ada tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipenuhimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negerimu, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, agar pelajaran kita lebih semangat lagi, sebelum kita mulai kita lakukan ice breaking dulu, yaitu tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba tepuk 1, Yes! tepuk 2, Oke! tepuk 3, Semangat! tepuk 4, Konsentrasi! tepuk 5, Siap belajar! tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus! Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau informasikan ke kalian bahwa pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu pelajaran tentang materi IPAS. Saya mau tanya, apa kepanjangan dari IPAS? Ilmu pengetahuan dan sosial. Ilmu pengetahuan alam dan Sosial. baik. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dalam mata pelajaran ini kita belajar materi tentang bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak. Yang mana itu sistem geraknya itu seperti otot, sendi, dan rangka. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, saya ingin bertanya ke kalian, saat kita datang sekolah tadi, atau saat kalian datang ke sekolah tadi,
Kalian menggunakan apa? Jalan kaki. Baik, jalan kaki. Tetapi kita tidak bisa atau tidak mungkin bisa bergerak tanpa adanya apa? Rangka, sendi, otot. Rangka, sendi, dan otot. Baik, saya mau tanya lagi ke kalian. Apa itu rangka? Saya Pak. Ica, apa itu rangka? Rangka adalah sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Baik, tepuk tangan. Yang berikut, otot. Siapa tahu apa itu otot? Ayah. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak. Baik, tepuk tangan. Yang berikut, sendi. Apa itu sendi? Yang tahu angkat tangan. Saya Pak. Naik. Sendi adalah penghubung antara dua tulang yang mengingatkan pergerakan. Bagus, tepuk tangan. Pertanyaan berikut. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, dan otot? Yang tahu angkat tangan. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, dan otot? Yang tahu angkat tangan. Ayo. Untuk bisa berjalan dan bekerja. Untuk bisa berjalan dan Bekerja. bekerja. Halo sahabat, selamat datang di bidang pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu yang sangat penting dalam hidup manusia, yaitu fisioterapis. Mari kita pelajari bersama bagaimana tubuh kita dapat melakukan segala aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, bahkan menulis. Setelah mempelajari video ini, kami diharapkan untuk mampu bisa menjelaskan struktur dan fungsi rangka, sendi, dan otot sebagai sistem gerak dalam tubuh manusia. Dan yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan para sistem saraf maupun sistem gerak tubuh baik yang sadar maupun refleks. Dan yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi berbagai ilmuwan dan penyakit pada sistem gerak untuk cara pencegahannya. Sehingga materi ini akan disampaikan dalam 3 media utama. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi rangka, sendi, dan otot sebagai sistem gerak dalam tubuh manusia. Yang kedua, peran sistem saraf dalam mengatur gerakan tubuh. Dan yang ketiga, ilmuwan dan penyakit pada sistem gerak dan cara pencegahannya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai tentang struktur dan fungsi rangka, sendi, serta otot sebagai sistem gerak dalam tubuh manusia. Kita mulai dari struktur dan fungsi rangka. Rangka adalah susunan tulang yang memberikan bentuk pada tubuh dan menopang pada semua bagian tubuh agar bisa berdiri tegak. Fungsi utama dari rangka antara lain yang pertama menopang tubuh secara keseluruhan, yang kedua melindungi organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan otak, dan yang ketiga menjadi lekat pada otot-otot, dan keempat sebagai bentuk sel merah di ujung tulang, dan yang terakhir mengikat mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Setelah mengetahui fungsi dari rangka, mari kita bahas tulang apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Tulang dalam tubuh manusia dibagi berdasarkan bentuknya menjadi 4 jenis. Yang pertama, tulang rusuk. Bentuknya itu panjang, fungsi sebagai penopang utama dalam tubuh. Contohnya itu tulang paha dan lengan. Yang kedua, tulang pendek. Bentuknya kecil dan kuat, seperti tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipih. Berfungsi melindungi organ. Contohnya itu tulang pusat dan tulang kemaran. Dan yang terakhir, tulang tidak berat-berat. Memiliki bentuk kompleks, contohnya itu seperti tulang belakang. Selanjutnya kita bahas tentang sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan antara dua tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan. Jenis-jenis sendi itu antara lain yang pertama sendi lurus, memungkinkan gerakan ke segala arah, misalnya sendi pada bahu dan panggul. Yang kedua, sendi engkel, hanya memungkinkan gerakan ke arah di punggung, seperti itu pada sifat dan lutut. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu memungkinkan gerakan dua arah seperti pada ibu jari. Dan terakhir, sendi pusat, yaitu memungkinkan tulang bergerak menyikat, seperti sendi antara tulang korak dan tulang rusuk. Berikutnya, mari kita bahas tentang otot, yaitu jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan merelaksasi untuk melakukan gerakan. Fungsi otot adalah yang pertama menggerakkan bagian tubuh, yang kedua menjaga postur tubuh agar tegak dan seimbang, dan yang terakhir mengerjakan tangan tubuh saat otot kontraksi. Jenis otot terdiri dari yang pertama otot rangka atau lirik, bekerja
video kesadaran. Melakukan pada tulang digunakan saat jalan-jalan melalui sistem lainnya. Yang kedua, otot polos, yaitu bekerja saat tidak sadar. Terdapat di organ dalam seperti lambung dan usus. Tentang terakhir, otot jantung hanya terdapat di jantung, sehingga otomatis dapat berhenti untuk memompa darah. Tubuh manusia dapat bergerak tanpa adanya kerjasama yang koordinasi antara mata, hati, dan otot. Kedua-duanya ini membantu sistem saraf yang perlu mendukung dan tidak dapat bekerja secara terpisah. Pertama, rangka berfungsi sebagai rangka atau kelompok tubuh. Tulang-tulang rangka yang bergabungkan tubuh akan menjadi tempat untuk satu otot. Namun, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan bagian lain. Yang kedua, sendi merupakan penghubung antara dua tulang. Sendi menghubungkan tulang-tulang dan Setelah kita simak bersama video di dalam, ada beberapa hal yang dijelaskan dalam video tersebut yang berkaitan dengan bagaimana tubuh bisa bergerak. Ya tidak? Bagaimana tubuh bisa bergerak. Dalam materi itu menjelaskan tentang rangka, sendi, dan otot. Menjelaskan tentang rangka, sendi, dan otot. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang rangka, sendi, dan otot, kita berdiri lagi, kita menyanyikan lagu macam-macam sendi. Ayo berdiri, semangat. Coba satu orang pimpin di depan, Ica pimpin di depan. Ya, jangan lupa gerakannya Ica. Coba mulai, 1, 2, 3. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Sekali lagi. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Sekali lagi, semangat. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Tepuk tangan. Baik, sebelum saya jelaskan lebih jauh materi tentang sendi, otot, dan rangka itu, saya mau bertanya ke kalian dulu. Apa itu rangka? Siapa? Coba Ica, apa itu rangka Ica? Rangka adalah susunan tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Bagus, tepuk tangan. Yang berikut, apa fungsi dari kerangka? Yang tahu angkat tangan. Siapa? Ayah, apa fungsi dari kerangka ya? A. Melakukan tubuh. B. Menjaga postur tubuh. C. Menghasilkan panas. Bagus, tepuk tangan. Yang berikut, apa itu otot? Yang tahu angkat tangan. Apa itu otot? Ya, siap. Adalah seluruh jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat. Bagus, tepuk tangan. Yang berikut, apa itu sendi? Siapa? Christine, Sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar. itu jenis-jenis sendi, Christine. Yang ditanyakan, apa itu sendi? Siapa? Naik. Sendi adalah penghubung antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan. Bagus, tepuk tangan. Coba ulangi, Christine, apa itu jenis-jenis sendi? Sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar. Bagus, itulah jenis-jenis sendi. Sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Baik, setelah kita simak materi yang ditanyakan dalam video tersebut, mari kita buat diskusi kelompok. Saya bagi kelompok dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, tugas dari kelompok 1 yaitu memotong gambar. Ada gambar yang saya bagikan ya?
gambar seperti ini, memotong gambar rangka manusia, terus menyusun potongan gambar tersebut dan menuliskan jenis-jenis tulang. Paham kelompok 1? Saya ulangi kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya memotong gambar rangka manusia, menyusun potongan gambar tersebut dan menuliskan nama jenis-jenis tulang. Paham? Ya Pak. Paham kelompok 1? Ya Pak. Baik. Tugas kelompok 2. Kelompok 2-nya itu memotong gambar rangka manusia, terus menyusun potongan gambar tersebut dan menentukan jenis-jenis sendi. Menentukan jenis-jenis sendi yang ada dalam gambar tersebut. Paham kelompok 2? Pak. Baik. Untuk kelompok 3-nya membuat peta pikiran tentang susunan rangka manusia. Tentang rangka manusia, mulai dari atas sampai bawah dijelaskan, mulai dari atas itu rangka apa, kedua rangka apa sampai bawah, sampai yang paling terakhir. Paham? Baik, kerja itu dalam kelompok saya kasih waktu 20 menit. Silakan kerja. Jangan lupa kerjasama, tidak boleh kerja masing-masing, kerjasama. Setiap anggota kelompok itu harus kerjasama. Siapkan kardus masing-masing, kardus, lalu nanti ditempelkan di kardus yang sudah disediakan, Kelompok 2 kerja. Kerjasama, tidak boleh nonton. Kelompok 3. Pakai kamusnya gunting, potong sudah. Potong rapi, macam ini. Waktunya 20 menit. Sudah, 5 menit lagi. Tulis keterangan ya, tulis keterangan. Keterangan berangkat, tulis. Kalian punya juga tulis keterangan, setelah tempel, tulis keterangannya. Keterangan gambar itu sesuai dengan ini. Kelompok 1 tulis keterangan supaya mudah untuk melakukan presentasi nanti.
Keterangan pada gambar. Kenapa ya? Tulis keterangan gambarnya. Misalnya di sini, gambar ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan apa? Itu maksudnya. Iya, macam ini. Di sendiri kan harus dikasih keterangan. Terserah kalian mau kasih keterangan apa. Sesuai dengan materi yang sudah kalian simak dalam video tersebut tadi. Ya. Nanti kalian sendiri yang buat keterangan pada gambar tersebut. Ini adalah sistem kerangka pada manusia. Makanya saya bilang kalau kelompok 1 presentasi di depan, yang lainnya harus perhatikan. Ya bisa. Mulai dari tulang tengkorak, tulang pipi, tulang dagu, tulang selangkah, tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang rahang, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, dan juga tulang tempurung. Sudah. Baik, saya mau tanya lagi. Kelompok 1 berbicara tentang apa? Ayah. Sistem kerangka. Kerangka. Yang lain? Sistem kerangka manusia. Sistem kerangka manusia. Yang lain lagi? Berbicara tentang apa? Ada banyak yang disebut tadi. Berbicara tentang dalam kerangka manusia, berbicara tentang Tulang rusuk manusia. berbicara tentang tulang. Berbicara tentang tulang. Mulai dari atas tadi ada tulang apa? Dari kepala itu tulang apa namanya? Tengkorak. Tulang tengkorak. Kalian pernah lihat ada pemain bola kaki yang heading bola menggunakan kepala? Apa mereka merasa pusing? Karena tulang tengkorak itu tulang yang keras atau tulang yang kuat. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Ini adalah jenis-jenis sendi. 1. Jenis sendi mati, 2. Sendi putar, 3. Sendi peluru, 4. Sendi eksom pada siku, 5. Sendi eksom pada lutut, dan yang terakhir sendi peluru. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Saya tanya kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 tadi berbicara tentang apa? Sendi. Tentang sendi. Berbicara tentang sendi. Ada berbagai macam sendi. Coba, sendi apa saja yang ada pada manusia? Coba, sendi apa saja? Sendi mati. Sendi kaku, sendi peluru, sendi lengser, sendi celana, sendi putar. Sendi putar itu terdapat pada bagian mana saja? Pada bagian leher. Coba kalian putar kepala dulu. Putar. Bisa putar toh? Bisa putar. Karena pada leher itu terdapat sendi putar. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Saya persilakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
simak presentasi dari kelompok 3. Saya minta tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 berbicara tentang apa? Sudah Pak. Ya, ayah. Susunan kerangka manusia. Susunan kerangka manusia. Iya. Coba yang tahu susunan kerangka itu mulai dari mana saja? Ada kerangka apa? Kerangka tengkorak. Mana kerangka tengkorak? Nah, yang berikut apa? Ada tulang paha, tulang kaki, tulang apa lagi? Tulang betis, tulang pipi, tulang nadi. Itulah beberapa jenis otot, sendi dan kerangka manusia. Setelah kita mempelajari materi tentang bagaimana tubuh kita bisa bergerak, saya mau jelaskan kembali tentang materi tersebut. Bagaimana tubuh bisa bergerak. Dalam materi ini yang kita pelajari tadi yaitu tentang kerangka, sendi dan otot. Ya tidak? Rangka, sendi dan otot. Rangka adalah susunan tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Sendi adalah penghubung antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan. Dan otot adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi untuk menghasilkan gerak pada tubuh manusia. Bagaimana kerjasama antara rangka, sendi, dan otot saat melakukan gerakan? Yang pertama, rangka memberi bentuk dan menopang tubuh, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri. Ya tidak? Walaupun rangka kita dikuat, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya otot dan sendi. Ya, paham? Itulah cara kerja rangka. Jadi rangka itu dia hanya menopang tubuh saja. Tapi untuk membantu dia bergerak itu harus dengan otot dan sendi. Yang kedua, sendi adalah tempat pertemuan tulang yang memungkinkan pergerakan, seperti menekuk siku atau lutut. Coba kalian buat seperti ini. Kenapa siku kalian bisa bergerak seperti ini? Kenapa? Karena di siku kalian terdapat apa? Sendi. Sendi. Karena di siku ada sendi. Makanya siku kalian itu bisa bergerak. Ya tidak? Kalau siku kalian itu tidak ada sendi, hanya ada tulang saja dan otot, dia tidak akan bisa bergerak begini. Kaku dia. Ya tidak? Jadi sendi adalah tempat pertemuan tulang yang memungkinkan gerakan. Dia yang menggerakkan tulang ini. Paham? Paham Christine? Baik. Yang ketiga, otot. Otot menempel pada tulang dan bekerja dengan cara menegang dan mengendur untuk menggerakkan tulang lewat sendi. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti pulang ke rumah, jangan lupa pelajari kembali materi yang kita belajar hari ini. Pada pertemuan berikut nanti, kita belajar tentang sistem saraf. Cari materi tersebut dan pelajari, sehingga pada pertemuan berikutnya nanti, kita bisa pahami atau kita sudah mengerti. Baik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum pulang, saya minta satu orang untuk pimpin doa pulang. Saya minta kesediaan dari ayah. Kami membicarakan di saat acara tadi. Sekarang kami pulang meninggalkan perjalanan nanti. Tuhan, terima kasih apa yang Ibu Bapak kami jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita di masa depan. Doa ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, sekarang dan sekarang segala masa. Amin. Baik, mari kita pulang dan selamat siang.